Assalamualaikum Sobat Bang Gondrong. Bang Gondrong lagi ada di kegiatan Dialog Komitmen Aliansi UMKM Jaga Jakarta Tolak Raperda KTR di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Koalisi UMKM Jakarta menegaskan sikap penolakannya terhadap rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang sedang difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. Para pedagang kaki lima, warung kelontong, asongan, kopi keliling, dan warteg yang tergabung dalam koalisi UMKM menilai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta tidak berempati terhadap kondisi sosial ekonomi saat ini. Sekolah, lalu kemudian ada restoran, tempat hiburan malam. Nah, restoran itu dan atau warung makan itu salah satunya. Lalu kemudian tempat hiburan malam banyak lah. Ya, ranahnya bahwa kita mau fokus di pelaku UMKM yaitu warung makan di restoran itu. Karena apa? Ketika kemudian raperda itu diterapkan, gitu, itu ada pembatasan, si konsumen ataupun mohon maaf, warteg-warteg kan ada yang juga punya jualan rokok, benar ya? Ada yang jual rokok. Karena apa? Lumayan, meskipun kalau kita rate-nya satu batang kita jual 2.000 lah ya. Memang kecil, tapi kan kalau di ini kan lumayan. Nah, tapi ketika ada raperda nanti ini dibatasi. Para pedagang kecil menilai pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok hingga di tempat umum seperti rumah makan dan pasar sama saja dengan membunuh usaha rakyat. Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan raperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung jelas berdampak pada penghasilan. Mungkin itu saja dulu, nanti silakan yang lain. Karena merokok di warung gitu kan maksudnya. Saya sangat keberatan sekali. Masalahnya kalau orang makan terus makan rokok otomatis terus dilarang. Secara tidak langsung nanti pembelinya mengurangi. Saya juga sangat keberatan sekali. Saya sebagai wakil dari Wantara, yang jelas saya keberatan Bu ya. Itu saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Jidan, ini kayaknya mau ikut-ikutan gaya luar kayak gitu. Cuman belum siap kayaknya nih. Dalam arti untuk selesai itu kan bukan urusan kita kan. Dalam arti kita ini orang kecil loh. Ya, kita orang kecil. Jadi kalau misalkan dia mau menyediakan aturan ini harusnya ya silakan dalam menyediakan. Cuma dalam arti itu bukan urusan kami gitu loh. Ya, kita ini udah jungkir balik mikirin omset gimana caranya bisa bertahan ya. Bayar kontrakan warteg juga sekarang makin mahal. Kondisi ekonomi juga sekarang makin menurun, omset menurun juga semuanya. Ya. Terus apalagi warung-warung kelontong juga sama, efeknya juga luar biasa. Saya mengalami juga penurunan yang luar biasa. Biasa kita warteg, berdasarkan warteg warung saya kan 24 jam dari dulu Bang, dari tahun 70-an lah. Itu dulu malam kita masih bisa ramai lah. Sekarang di atas jam 10 malam aja udah luar biasa sepi. Gak ada orang sama sekali. Benar Bang Damus. Ya. Jadi pendapat kami ya maksud gini, kalau memang mau bikin aturan lihat situasi di lapangan dulu lah. Ya kan? Lihat situasi di lapangan gimana kondisi ekonomi sekarang ini, kondisi di lapangan juga. Jangan ujuk-ujuk tahu dalam bikin aturan terpalu yang itu caranya dapat kita. Ya, mulai dari individunya kena 250.000 individunya yang merokok sampai pedagang atau pelaku usahanya ketok palu presiden. Bener nggak? Betul. Menghitung hari. Di sini kan udah ada media. Kemudian bagaimana dengan kita itu dari Merah Putih dan aliansi yang lain, ini jangan sampai ketok palu. Nanti habis ini kita mungkin petisi, kemudian langkahnya bagaimana, karena
Kalau ini sampai ketok palu, waduh, 10 juta. Udah gitu warteg-warteg di pinggir jalan udah pasti buat pungli-pungli mereka, udah dong biar aman 100.000. Bener nggak? Kalau saya cenderung ke bagaimana kita membatalkan untuk rumah makan dan warteg ini tidak ada larangan. Itu mungkin dari teman-teman ada pendapat gitu kan, daripada yang merokok kena, warung juga kena, seperti itu kan. Apalagi omset sampai turun lagi lah, kayak gini aja kehidupan udah susah. Mungkin kemarin kan kita udah petisi udah disampaikan ya, yang ini mungkin dengan Pak Sidan, dengan menggebu-gebu waktu yang tinggal sebentar, takutnya di Senin atau Selasa kita cepat-cepat gitu loh. Mungkin ada jalur langit itu nggak boleh ada ketuk palu seperti itu. Kalau saya cenderung seperti itu. Jadi bagaimana raperda ini ini untuk rumah makan dan warteg dihapus atau tidak? Saya minta juga anggota DPRD untuk hadir pun nggak ada yang datang kayak gitu kan, untuk minta lah. Siapa coba? Masa kita mesti nangis rame-rame di pelaku usaha warteg gitu kan, untuk minta ke DPRD untuk dibatalkan gitu loh. Atau bila perlu kita bikin satu ya, karena ini sudah aliansi ya, kita bawa panci wajah ke DPRD itu, biar berisiknya minta ampun, biar dia ngerti. Ini loh, gitu loh. Kalau kemudian dulu kan ada tuh iklan warteg, iklan rokok masuk, sebenarnya lumayan buat tambahan kita, bener kan? Terkait misalnya dia merokok nggak merokok kan kita saling menghargai ya, gitu. Itu kita saling menghargai Jakarta. Kita bawa petisi kita rame-rame. Kalau ternyata itu nggak dengar, kita setuju teman-teman turun ke balai kota, kita bawa panci. Setuju nggak teman-teman? Kita turun bersama, kita bawa panci, kita bawa wajan gitu kan, kita bawa biar mereka dengar nih. Ini loh, para pelaku UMKM sebenarnya juga menolak dengan hadirnya perda KTR itu. Kita nggak mau, jangan sampai kemudian ini diterapkan lah. Kalau kemudian diterapkan berat, artinya dia mau membunuh para pelaku usaha kecil UMKM yang hari ini juga lagi terseok-seok kondisinya. Teman-teman setuju nggak? Kita datangin gedung DPRD DKI Jakarta. Kita minta Pak Gubernur untuk membatalkan perda ini. Setuju teman-teman? Nah itu, kalau setuju kita bersama hari Selasa kita akan berikan komitmen kita bersama kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Jangan sampai kemudian ini memberatkan. Dalam bentuk pernyataan gitu ya, atau statement penolakan tertulis gitu ya Bang. Jadi teman-teman sepertinya setuju semua nih. Atau mungkin ada yang punya ide atau... Dan masyarakat itu anggota DPRD udah tahu apa belum? Udah ngerti apa belum? Pertanyaan saya begitu, tahu apa enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak setuju. Kenapa? Kita juga pelaku rokok. Bila mana kita habis makan di warung, kita kan orang kecil, nggak mungkin kita makan di restoran yang besar, pasti di warung. Kita lagi ngerokok enak-enak, tiba-tiba Satpol PP datang, ayo lo ngerokok. Nah, 100.000, apa itu? Padahal rokoknya harga berapa? Nah itu makanya memang jelas sekali ini mematikan usaha kecil ya, orang kecil. Contoh saja sekarang yang sudah terjadi, kita kan sering keliling lah jalan-jalan. Kadang di kantor yang sudah ada perda larangan merokok, itu warung-warung kecil itu merasa susah. Karena biasa habis makan orang tuh merokok. Bukan mangan, apa itu orang habis makan
nggak rokok enak gitu bilang ya orang Jawa. Itu hampir rata-rata pendapatan mereka menurun, sedangkan sewa mereka itu kan sebulan aja mahal jutaan kalau di gedung gitu ya. Mereka diadakannya tempat dilarang merokok, ya penghasilannya berkurang. Nah ini yang berlanjut ke pinggir jalan, bayangkan aja ya, gitu. Pernyataan sikap bersama Koalisi UMKM Jaga Jakarta tolak Raperda KTR. Kami gabungan para pedagang kecil, pedagang kaki lima, warung kelontongan, kopi keliling, asongan, dan warteg atau wartegal yang bergabung dalam Koalisi UMKM DKI Jakarta. Dengan ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap pasal-pasal larangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok dalam rancangan Perda kawasan tanpa rokok atau Raperda KTR DKI Jakarta. Melalui pernyataan bersama ini, Koalisi UMKM sepakat menagih janji wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta yang bersumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Wakil rakyat DKI Jakarta tidak berempati terhadap kondisi sosial ekonomi saat ini. Imbas daya beli menurun, konsumen menurun karena pihak PHK terjadi di mana-mana. Namun tetap mensahkan Raperda KTR yang akan mematikan mata pencarian pedagang kecil. DPRD DKI Jakarta harus mendengarkan aspirasi dan mengakomodir secara penolakan rakyat kecil yang terdampak langsung dengan tidak gegabah dan terburu-buru mensahkan Raperda KTR, termasuk meninjau ulang pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok dengan langsung turun dan cek ke lapangan. Jakarta, 17 November tahun 2025. Komunitas Warteg Merah Putih, Koperasi Warung Tegal, Warteg, Komunitas Warung Nusantara atau Kowantara, Paguyuban Pedagang Sembako Madura, UMKM Permojong, Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya atau Purwakarta. Terima kasih. Hidup Warteg! Hidup! Tolak! Oke, selanjutnya. Yang ini. Mas Asa, sini dulu lah, letakkan dulu. Siap. Dua doang kan ya? Dua doang. Aku mana nih? Mas Soleh. Saya. Piring rokok itu jangan baru makan, jangan jam loro ya berarti ya. Jadi langsung anggota gedung DPRD Jalan Kebon Sirih Raya. Jadi mono terus dari DPRD maring ke ke kantor gubernur. Jadi ini kan sudah ditandatanganin, kita bawa ke sana. Kalau kemudian tetap dia sahkan hari Rabu atau Kamis kita geruduk, benar ya? Gedung DPRD kita bawa panci, wajan, terus apa maning? Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Gondrong, kali ini Bang Gondrong langsung sama Koperasi Warteg, Koperasi Warung Tegal, Pak Tanuri. Pak Tanuri, silakan Pak Tanuri. Kasih kira-kira seperti apa penjelasannya untuk menolak Raperda KTR ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tanuri dari Koperasi Warung Tegal. Intinya kita menolak untuk peraturan ini ya, karena itu sangat memberatkan dari semua UMKM. Apalagi dengan situasi ekonomi sekarang ini masih pada terseok-seok ya, belum normal semuanya. Jadi sebisa mungkin untuk tidak mengesahkan untuk peraturan ini. Gitu, Bang. Ya, karena dengan situasi kayak gini kan kayaknya belum pas lah. Ya,
Ya, belum pas, memang juga nggak pas karena kan kita lagi pada susah payah di sini. Itu Oke. Bang Jiran. Tadi kan udah bikin penandatanganan sikap bersama gitu kan, lalu kemudian ini penandatangan akan dibawa kemana, lalu kemudian kapan, lalu seperti apa nantinya? Untuk penataan, untuk hasil penataan ini nanti kita bawa ke anggota DPRD DKI Jakarta dan ke gubernur juga, karena bagaimanapun juga ini kan aspirasi dari teman-teman semua UMKM ya, dalam arti semua warteg, Iya, aliansi lah ya. aliansi lah, keuntungan juga, karena memang efeknya sangat luar biasa. Ya. Nanti kita nanti rencana sih kalau nggak Selasa, Rabu kita ke sana. Oke. Kurang lebih hari itu Bang. Oke, yuk kita aliansi mana lagi sih yang menolak? Ini salah satu perwakilan dari Kowantara deh, Pak Soleh. Apa kira-kira kasih pengetahuan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari grup Kowantara yang ada di DKI Jakarta yang jumlahnya sudah ada 50 warteg. Kalau perda ini 50.000. 50.000 warteg, kalau perda ini nggak ditandatangani, maka seluruh warteg yang ada di DKI Jakarta akan turun ke jalan untuk menuntut aspirasi yang tidak disetujui oleh para pedagang warteg dan UMKM, warung Madura, warung Kelontong, dan warung lain-lainnya. Yang jelas warteg Kowantara menolak dengan keras perda yang akan ditandatangani sahkan. Itu aja pesan dari Kowantara, semoga pesan saya didengar oleh Anggota DPRD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi suara dari Kowantara. Yuk kita ikutin kemudian bagaimana kegiatan dari diskusi Jaga Jakarta tolak KTR, Raperda KTR. Oke, kalau tadi sama Kowarteg ya kan, sekarang sama Kowartami nih. Ini dengan Mbak Salsa. Mbak Salsa, sampaikan Mbak Salsa dari mana, lalu kemudian apa tujuannya untuk menolak KTR. Silakan. Saya salah satu Samsia dari Sekretaris Kowartami sangat-sangat menolak raperda tentang kawasan tidak merokok untuk rumah makan apalagi warteg karena sangat merugikan. Makanya kita tolak. Semoga didengar. Terima kasih. Oke, kira-kira tadi kan kalau mak-mak warteg ini kan banyak nih. Mau kemana nih kalau misalnya anggota DPRD itu nggak mendengarkan aspirasi kita? Yang pertama kita berusaha bagaimana ini tidak diketuk palu. Mak-mak kita ke wali kota dulu, ke gubernur dulu. Kalau nanti tetap mau disahkan juga, kita mau bawa panci, dandang, wajan, berisik gitu loh. Biar didengar aspirasi kita sebagai rakyat. Aduh, sekarang aja warteg lagi susahnya kayak begini. Dengan peraturan seperti ini, kasihan UMKM yang penghasilannya lagi minim. Iya. Tahun ini benar gak kasih? Aduh, Masya Allah. Pokoknya kita tolak. Mau warteg bersatu kita tolak semua. Terima kasih. Oke, itu tadi suara dari Kowantami sudah nolak. Aliansi UMKM kita udah sepakat kita tolak raperda KTR ini, jangan sampai kemudian membebani para pelaku UMKM, warteg, sembako, dan warung kelontong lainnya. Terima kasih. Yuk saksikan terus channel Bang Gondrong 86. Let's go.